Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fauzan Atala. Di sini saya akan menjelaskan resumen saya. Yang pertama, tren teknologi komputer di bank. 1. Memang pengguna internet di Indonesia cukup tinggi. Namun penetrasi penggunaan masih jauh dibandingkan dengan ASEAN lainnya. Memang dibanding Laos dan Kamboja, Indonesia jauh lebih baik. Dibanding dengan Vietnam, kita cukup tertinggal. Teknologi berperan aktif dalam minat nasabah menggunakan internet banking karena dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi dalam bisnis. Indikator yang digunakan yaitu keinginan menggunakan internet banking di masa mendatang merekomendasi internet banking. 2. Upaya-upaya dalam meningkatkan kepercayaan. Di sini merupakan kepercayaan pada kelengkapan fitur layanan yang terdapat pada internet banking. Agar konsumen mereka puas dengan fitur layanan, maka fitur tersebut harus mencakup yang disediakan internet banking. Adapun indikator variabel ini adalah kelengkapan fasilitas transaksi, kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan, keamanan fasilitas dari virus komputer, biaya pengguna fasilitas. 3. Teknologi di era globalisasi. Saat ini sedang berkembang banyaknya perusahaan yang melirik dunia teknologi ini dengan bergabung bersama di dalam usaha teknologi informasi (TI). Dengan adanya fenomena yang tidak dapat dilepas dari internet, maka perbankan mulai mengadopsi dalam pemanfaatan internet untuk mengembangkan usahanya. Terdapat banyak bank di Indonesia yang menawarkan layanan internet banking untuk dapat memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi sehari-hari. Salah satunya yaitu Bank Syariah Mandiri. Untuk selanjutnya, penggunaan teknologi komputer di dunia bisnis dan perbankan. E-commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan internet, di mana tidak seorang pun yang mengetahui jelas pengertian e-commerce tersebut, hanya menurut para ahli saja. Melihat begitu strategisnya peranan teknologi informasi termasuk di dalamnya e-commerce, maka perlu dikelola dengan manajemen yang baik dan tepat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sistem informasi harus ditunjang oleh adanya 3 pilar yang saling terkait, yaitu organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. Kondisi ketiga pilar tersebut pada suatu organisasi akan sangat menentukan bentuk maupun peranan sistem informasi tersebut. Semakin majunya teknologi di dunia dengan adanya jaringan komputer, hubungan atau komunikasi kita dengan klien jadi lebih hemat, efisien, dan cepat. Contohnya email, telekonferensi, sedangkan di rumah dapat berkomunikasi dengan penggunaan lain untuk menjalin silaturahmi dalam kurung chatting. Dan sebagai hiburan dapat digunakan untuk bermain game online, sharing file, apalagi kita mempunyai lebih dari satu komputer. Kita bisa berhubung dengan internet melalui satu jaringan. Fungsi teknologi informasi (TI) telah mengalami perubahan dan perkembangan pesat pada dekade terakhir ini. Fungsi TI yang semakin khusus mendorong setiap bank untuk membentuk bagian departemen atau unit kerja khusus tersendiri. Selanjutnya, perkembangan teknologi di dunia bisnis dan perbankan. Perkembangan zaman teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri lagi. Dengan adanya teknologi yang canggih, segalanya menjadi mudah dan sederhana, melibatkan pihak konsumen, penjual, pengelola e-commerce, serta lembaga keuangan khususnya perbankan. Melihat manfaat peluang yang dapat diraih melalui penerapan teknologi ini, industri perbankan mulai mengarahkan perhatiannya pada electronic banking dalam kurung e-banking. Semakin majunya teknologi di dunia transaksi, perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah datang ke cabang-cabang yang disediakan oleh bank yang dia gunakan komputer, dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet, bahkan dengan mobile HP, dengan SMS sudah banyak diterapkan di bank. Melihat segitu strategisnya peranan teknologi informasi termasuk di dalamnya e-commerce, maka perlu dikelola dengan manajemen yang baik dan tepat.
Karena seperti yang kita ketahui bahwa sistem informasi harus ditunjang oleh adanya 3 pilar yang saling terkait, yaitu organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. Selanjutnya, sistem clearing nasional Bank Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal, maka Bank Indonesia menerapkan sistem clearing nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang dapat mengakomodir transfer kredit bank seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat dan paperless, serta dalam kaitannya untuk mengurangi risiko Bank Indonesia sebagai penyelenggara clearing diterapkan mekanisme failure to settle (VTS). Clearing adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyarankan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Manfaat clearing: 1. Bagi Bank Indonesia: A. Efisien waktu dan biaya khususnya dalam hal operasional clearing dengan ditiadakan fisik warkat kredit. 2. Maintenance aplikasi clearing dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah clearing. B. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui clearing yang lebih luas dengan diakomodimnya clearing antar wilayah untuk transfer kredit. 2. Bagi bank: 1. Efisien biaya operasional bank dalam percetakan dan proses administrasi warkat kredit. 2. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Selanjutnya, sistem informasi perbankan syariah. Teknologi informasi di bank digunakan untuk meningkatkan tujuan teknologi informasi di bank digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan data sebagai hasil yang didapatkan lebih akurat, benar, dan terjamin kerahasiaannya yang dibutuhkan dengan sejalan dengan ketentuan otoritas moneter, sehingga kesesuaian antara kapasitas bank dengan software yang dipilih benar-benar efektif dan dapat menjadi nilai tambah. Perkembangan pasar keuangan syariah ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia, salah satunya seperti perbankan syariah. Peran perbankan syariah harus terus dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi yang dikemas dalam produk perbankan, seperti penggunaan teknologi berbasis komputer saat ini digunakan untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Bahkan jika dulu nasabah harus berkunjung ke bank untuk menabung, sekarang sudah bisa mengakses lewat internet dengan gadget atau SMS yang sudah terprogram. Fungsi teknologi informasi pada setiap bank ditetapkan untuk membentuk bagian departemen dan unit kerja khusus tersendiri. Jadi sistem aplikasi komputer di perbankan harus dapat diakomodasikan sesuai semua yang dibutuhkan. Terima kasih. Mungkin itu yang saya resume dari